Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Maria dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari dua materi, yaitu yang pertama permutasi dengan unsur yang berbeda dan yang kedua itu adalah kombinasi. Untuk permutasi kemarin kita sudah membahas, waktu minggu lalu sebelum PTS kita sudah membahas tentang permutasi. Ada permutasi dengan unsur yang sama, ada permutasi siklik, dan ada permutasi dengan unsur yang berbeda. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu perbedaan permutasi dengan unsur yang berbeda dan kombinasi. Nah, permutasi dan kombinasi ini biasanya digunakan untuk memilih suatu susunan. Ini susunan yang terdiri dari beberapa unsur. Untuk permutasi yang berbeda di sini rumusnya N, P, K. N itu banyaknya unsur yang ada, P itu permutasi, K itu adalah banyaknya unsur yang dipilih. Jadi NPK sama dengan N faktorial dibagi dengan N min K faktorial. Ini permutasi yang berbeda. Dan ini adalah kombinasi N, C, K. N-nya sama, banyaknya unsur yang ada, K-nya unsur yang dipilih. Rumusnya perbedaannya hanya ada di sini. Perbedaannya. Jadi N faktorial dibagi N min K faktorial kalikan K faktorial. Sebelumnya Ibu akan bahas ulang lagi apa itu faktorial. Nah, kemarin faktorial itu adalah perkalian dari 1 sampai dengan N dari sebuah bilangan. Contoh 5 faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Atau di sini 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 adalah 120. Nah, inilah yang dimaksud dengan faktorial. Jadi untuk permutasi N faktorial dibagi N min K faktorial, sedangkan kombinasi N faktorial dibagi dengan N min K faktorial tetapi dikalikan lagi dengan K faktorial. Perbedaan permutasi dan kombinasi, pada permutasi terdapat susunan dari unsur yang dipilih, sedangkan untuk kombinasi tidak ada susunan dari unsur yang dipilih. Contoh pada soal, dalam sebuah rapat terdapat 8 orang yang akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Dari sini kita tahu N itu adalah jumlah banyaknya orang dalam suatu rapat, yaitu ada 8. Kemudian yang dipilihnya K itu dipilih menjadi ketua, sekretaris, bendahara. Berarti di sini yang dipilih ada 3. Maka N-nya 8, K-nya adalah 3. Sehingga nanti hasilnya susunan yang dapat dibentuk adalah N permutasi K sama dengan N faktorial dibagi dengan N min K faktorial. Atau N-nya adalah 8 permutasi 3 sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 8 min 3 faktorial. Atau 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Nah, 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Artinya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 dibagi dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ini kita bagi. Sehingga yang tersisa adalah 6 dikali 7, 42. Kalikan dengan 8. Jadilah 16, 3. Maka inilah hasilnya. Bisa dipahami? Nah, untuk yang kedua, dalam sebuah perkumpulan terdapat 4 orang yang akan dipilih dari 10 orang. Artinya di sini N-nya ada 10, K-nya ada 4. Nah, di sini tidak ada susunan. Yang dipilihnya mau
sebagai apa jabatannya, susunannya apa, di sini tidak ada. Maka ini adalah soal kombinasi. Sedangkan di sini ada susunannya, ada urutannya, ada ketua, sekretaris, bendahara. Maka ini adalah permutasi. Yang ini tidak ada, maka ini adalah kombinasi. Sehingga yang digunakan rumusnya adalah N kombinasi K atau N faktorial dibagi N min K faktorial kalikan K faktorial. Atau di sini N-nya 10 kombinasi 4 sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 min 4 faktorial kalikan 4 faktorial. Atau 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial kalikan 4 faktorial. Hasilnya Ibu tuliskan sebelah sini ya. Sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial kalikan 4 faktorial. Ini boleh kita singkat 10 dibagi 6. Setelah angka 6 adalah 7, 8, 9, 10. Jadi 10 faktorial dibagi 6 faktorial adalah 7 kali 8 kali 9 kali 10 dibagi dengan 4 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, sekarang kita hitung. 2 dikali 4 adalah 8. Kita bagi 8-nya. 9 dibagi 3 adalah 3. Sehingga hasil yang terakhir 7 kali 3, 21 dikalikan 10, 210. Maka inilah hasil akhirnya. Demikian materi untuk hari ini, semoga bisa dipahami. Tugas dan yang lainnya akan bisa disiapkan di kelas. Sampai jumpa di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.